Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa rasulah ba'da, amma ba'd. Sebelum kita mulai belajar kita, mari kita membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sekarang saya akan menerangkan bahwasanya kita masuk ke dalam satu pengertian. Pengertian apa itu tahsil. Dalam bahasa tahsil itu dari kata hasana hasinu. Hasana yuhasinu dengan artinya adalah memperbaiki, membaguskan, dan mempertingkat. Pengertian apa itu tahsin? Tahsin dalam bahasa adalah diambil dari kata hasana yuhasinu dengan artian memperbaiki atau membaguskan dan memperhijab. Ini sama saja. Yang kedua dalam istilah yaitu memperbaiki bacaan dalam Al-Quran. Menurut istilah adalah memperbaiki bacaan-bacaan dalam Al-Quran beserta hukum dan beserta hukum sifat dan makhrajul huruf.
Pengertian apa itu tahsin adalah dalam bahasa diambil dari kata hasana yuhasinu dengan arti memperbaiki, membaguskan, dan memperindah. Ini sama semuanya artinya. Pengertian apa itu tahsin dalam bahasa dari kata hasana yuhasinu artinya memperbaiki, membaguskan, dan memperindah. Dalam istilah tahsin itu memperbaiki bacaan-bacaan dalam Al-Quran beserta hukum, sifat, dan wajul huruf. Wajul huruf itu adalah keluarnya huruf-huruf hijaiyah dalam rongga mulut kita. Saya bertanya sama Wes, pengertian tahsin dalam bahasa apa, Wes? Memperbaiki, membaguskan, dan memperindah bacaan Al-Quran. Kurang kencang. Yang kencang lagi. Memperbaiki, membaguskan, dan memperindah. Memperbaiki, membaguskan, dan memperindah. Sekarang saya tanya Rafa, menurut istilah apa, Pak? Memperbaiki bacaan-bacaan dalam Al-Quran beserta hukum, sifat, dan makhraj huruf. Memperbaiki bacaan yang menurut istilah adalah memperbaiki bacaan-bacaan dalam Al-Quran beserta hukum, sifat, dan makhraj huruf. Terus yang kedua adalah hukum. Mempelajari ilmu tahsin. Satu, fardu kifayah. Yang kedua, fardu ain. Kenapa menjadi fardu kifayah? Karena kalau kita mempelajari dalam teori, kita disebut menjadi hukumnya menjadi fardu kifayah. Karena apa? Fardu kifayah ialah barang siapa yang mengerjakan satu orang, terus yang lain tidak, maka gugurlah kewajiban semua orang karena sudah diwakili oleh satu orang. Kalau pengertian fardu ain ialah baik 1, 2, 3 orang semuanya wajib mengerjakannya. Beda dengan fardu kifayah. Kalau kita mempelajari tahsin secara teori, yang dimaksud teori itu belajar, itu kita dinamakan fardu kifayah. Kalau fardu ain, antum semua di sini membaca, mempraktekkan, membaca dalam Al-Quran itu wajib. Kita belajar ilmu tahsin secara individual, secara pribadi, secara mandiri, sendiri-sendiri wajib hukumnya. Jatuhlah hukum fardu ain. Maka dari itu kita sangat dianjurkan, sangat benar-benar sangat dianjurkan bahwasanya kalau kita membaca Al-Quran itu wajib kita tahu. Kalau saya tanya masih Oji Mansum, dalam bahasa apa Oji? Tahsin Memperbaiki, memperindah, dan memperbagus. bagus. Umar dalam kata apa? Memperbaiki, Dalam bahasa dia diambil tahsin itu dari bahasa apa? hasana, tahsin, Dari kata bahasa Arab dari hasana yuhasinu. Artinya memperbaiki, memperbagus, dan memperindah. Dan menurut istilah
memperbaiki bacaan Al-Quran beserta hukum sifat dan makhrajul huruf. Dan yang kedua, hukum mempelajari ilmu tajwid. Pertama fardu kifayah, yang kedua fardu ain. Ingat ya, fardu kifayah, yang kedua fardu ain. Kenapa bisa dikatakan fardu kifayah? Karena kita masih mempelajarinya, maka kita dihukumi oleh suatu hukum menjadi fardu kifayah. Tapi tatkala antum sudah membaca Al-Quran, sudah praktek dalam membaca Al-Quran, antum dijadikan dikenakan menjadi hukum fardu. Saya tanya sama siapa, Ibrahim, bantu Ibrahim. Kapan seseorang itu membaca Al-Quran menjadi fardu ain? Hah? Kalau kita membaca dan mempraktekkan membaca sendiri, membaca Al-Quran, maka jatuh kita menjadi hukum fardu ain. Terus yang ketiga, adalah tujuan kita belajar tahsin. Tujuan kita belajar tahsin. Sebelum Ustaz sampai ke yang ketiga atau yang nomor 3, saya tanya sama siapa namanya Isan. Dalam bahasa Arab, tahsin itu dari kata bahasa Arab, dari kata hasanah yuhasibu, yang artinya memperbagus, memperindah dan bacaan. Memperbaiki, memperindah, memperbagus dan bacaan. Sudah bacaan, ya. Tujuan kita belajar tahsin adalah terhindarnya lisan kita dalam kekeliruan atau kesalahan dalam membaca ayat Al-Quran. Yang ketiga adalah tujuan kita belajar tahsin terhindar lisan dari kekeliruan atau kesalahan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Sampai di sini paham? Paham? Terus satu lagi. Yang pertama adalah pengertian tahsin diambil dari bahasa Arab, yaitu hasanah yuhasinu, artinya memperbaiki, Memperbagus, memperbagus,
memperbaiki beserta hukum, sifat, dan yang kedua hukum mempelajari ilmu tahsin ialah atau ilmu tajwid, fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah yaitu tatkala kita belajar atau teori tapi dijadikan fardu ain kita tatkala kita membaca Al-Quran. Ketiga, tujuan kita beradaptasi ialah terhindarnya lisan dari kekeliruan atau kesalahan dalam membaca ayat-ayat. Mungkin ada ini dari Ustaz. Demikian, apabila ada kesalahan itu datangnya dari Ustaz pribadi khususnya, dan apabila ada kebenaran itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang memberi petunjuk kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.